Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Nur Fadilah dengan NIM B1019453. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya lakukan. Terdapat 2 jurnal yang saya review. Jurnal yang pertama, Effect of Brand Personality on Brand Trust and Brand Effect, terdapat dalam jurnal Psikologi dan Marketing, yang ditulis oleh Yoo Jun Sung dan Joo Young Kim tahun 2010, volume dan halaman volume 27 nomor 7 halaman 635 sampai 661. Selanjutnya ada introduction. Yang pertama, ada kepribadian merek. Kepribadian merek yang mapan dapat meningkatkan ikatan emosional dengan merek, meningkatkan preferensi dan perlindungan serta nambah rasa percaya dan loyalitas konsumen. Yang kedua ada kepercayaan merek. Kepercayaan merek sudah dipandang sebagai penentu persepsi kualitas layanan, loyalitas, komunikasi antar pihak, dan jumlah kerjasama. Yang ketiga ada pengaruh merek. Beberapa dimensi kepribadian merek mungkin lebih terikat erat dengan pengaruh merek daripada kepercayaan merek. Sebuah merek berpotensi untuk memperoleh respon emosional yang positif pada konsumen rata-rata sebagai hasil penggunaannya. Berikutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan pengambilan sampel, display data, pengukuran, serta menyebar kuesioner. Sampel awal terdiri dari 135 mahasiswa. Setiap peserta menilai 6 merek, 2 merek untuk masing-masing dari 3 kategori produk. Kemudian mereka ditanya untuk menilai merek dalam hal kepercayaan merek, pengaruh merek, dan loyalitas merek. Berikutnya ada result atau hasil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi kepribadian merek, yaitu ketulusan dan ketangguhan, lebih mungkin mempengaruhi tingkat kepercayaan merek daripada pengaruh merek. Sedangkan dimensi kegembiraan dan kecanggihan lebih berhubungan dengan pengaruh merek daripada kepercayaan merek. Dimensi kompetensi tampaknya memiliki efek yang sama pada kepercayaan merek dan pengaruh merek. Temuan penelitian konsisten dengan pernyataan peneliti pemasaran dan konsumen bahwa kepribadian merek dapat meningkatkan tingkat kepercayaan merek dan membangkitkan pengaruh merek, yang pada gilirannya membangun tingkat loyalitas merek. Kemudian diskusi. Penelitian ini memberikan bukti bahwa ciri-ciri kepribadian merek yang dapat diciptakan dan dipasarkan oleh pengiklanan dan komunikator pemasaran dapat digunakan sebagai pendorong utama dalam meningkatkan persuasi dan meningkatkan kepercayaan serta pengaruh merek. Jurnal kedua dengan judul Brand Personality and Brand Equity: Evidence from the Sportswear Industry. Terdapat dalam Journal of Product and Brand Management yang ditulis oleh Jin Su dan Xiao Tong, volume dan halaman volume 24 nomor 2 halaman 124 sampai halaman 135 tahun 2015. Yang pertama ada introduction. Di sini terdapat pengenalan kepribadian merek dan ekuitas merek. Kepribadian merek menunjukkan persepsi konsumen tentang ciri-ciri kepribadian merek. Kepribadian merek yang mapan dapat membantu meningkatkan serangkaian citra merek yang unik dan disukai. Dengan demikian meningkatkan nilai ekuitas. Pasar pakaian olahraga global sangat kompetitif dan merupakan area dengan merek paling banyak di pasar pakaian global. Kemudian ekuitas merek didefinisikan sebagai nilai tambah yang dengannya suatu merek memberikan suatu produk. Ekuitas merek
dari perspektif konsumen tercermin dari meningkatnya kekuatan sikap terhadap suatu produk yang menggunakan merek tersebut. Selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan metode kerangka kepribadian merek AAKER untuk menyelidiki secara empiris kepribadian merek, pakaian olahraga, dan dampak kepribadian merek pada ekuitas merek berdasarkan data yang dikumpulkan dari 420 mahasiswa. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kepribadian merek pakaian olahraga dapat digambarkan dalam 7 dimensi dan 53 ciri kepribadian. Kompetensi, daya tarik, ketulusan, inovasi, aktivitas, kegembiraan, dan ketangguhan. Studi tersebut mengidentifikasikan bahwa 4 dimensi di antara 7 dimensi kepribadian, yaitu kompetensi, daya tarik, ketulusan, dan inovasi merupakan faktor yang berkontribusi positif dan signifikan terhadap penciptaan dan peningkatan ekuitas merek pakaian olahraga. Kemudian diskusi. Branding tetap menjadi sumber keunggulan kompetitif terbesar dalam industri pakaian olahraga. Dan merek pakaian olahraga didedikasi untuk menggunakan identitas merek yang berbeda serta mudah diingat untuk mendapatkan perhatian pelanggan dan membangun loyalitas merek. Manajemen ekuitas merek yang efektif dan mencakup kepribadian merek sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan, yaitu kepuasan, loyalitas, dan profitabilitas di pasar pakaian olahraga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi tertentu dari kepribadian merek memiliki dampak langsung terhadap ekuitas merek pakaian olahraga. Adapun keterkaitan antara dua jurnal tersebut, keterkaitan antara Effect of Brand Personality on Brand Trust and Brand Effect dengan Brand Personality and Brand Equity Evidence from the Sportswear Industry sama-sama membahas tentang kepribadian merek dengan hasil yang sedikit berbeda karena pada jurnal Brand Personality and Brand Equity Evidence from the Sportswear Industry lebih mendetail pembahasannya mengenai produk pakaian olahraga. Sedangkan pada jurnal Effect of Brand Personality and Brand Trust and Brand Effect hanya membahas tentang kepribadian merek, kepercayaan merek, serta pengaruh merek saja tanpa membahas produk secara mendetail. Jadi, ide penelitian yang didapat dari kedua jurnal yaitu pengaruh kepribadian merek dan kepercayaan merek terhadap produk pakaian olahraga. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.